wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayan Mendreng. Oh ya, kemarin kan aku ngobrol sama Mbak Mona, dan sekarang saya ngobrol sama teman saya Mbak Ati yang udah banyak pengalaman di sini ya, di Hong Kong. Dan juga pas pandemi itu dia sempat pulang ke Indonesia dan bisa balik lagi ke sini dengan saya nggak tahu prosesnya, nanti saya tanya-tanya gimana prosesnya ya. Oke, simak terus, dan ini dia. Oke, simak terus video saya, jangan bosan-bosan dengan saya. Oke, ini dia teman saya Mbak Ati. Halo. Halo, kenalkan, nama saya Mbak Ati, panggil aja Mbak Ati ya. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Halo, sampai ketemu. Mbak Ati, umurnya berapa sih? Kayaknya masih muda. Sekarang 45. 45 tahun? Iya. Tapi nggak kelihatan loh. Benar-benar nggak kelihatan. 45 tahun. Bulan 3 kemarin 45. Alhamdulillah. Kalau nggak kelihatan tua. Korupsi umur ini namanya. Katanya korupsi umur ini. Dan Mbak Ati di Hong Kong itu sudah berapa lama? Aku berangkat ke Hong Kong sebenarnya udah dari tahun 2005 ya. 2005. Iya. 2005 ya, 17 tahunan. Tapi kan 4 tahun aku sempat pulang, 1 tahun di rumah, balik lagi ke sini. Terus ya tiap cuti 2 tahun sekali cuti pulang di rumah 2 minggu, balik lagi ke sini. Terus habis 6 tahun balik lagi di rumah sekitar 1 tahun lah, balik lagi ke sini ya gitu. Jadi kalau di total di Hong Kong mungkin sekitar 10 tahunan lah, soalnya kan bolak-balik kadang di rumah. Oke. Pengalaman dari majikan yang pertama sampai majikan yang terakhir itu jaga apa sih? Mayoritas kerjaku jaga anak kecil sama baby. Oh, dari pertama ke Hong Kong? Iya. Karena aku emang suka anak-anak, dan my favorit ini menjaga anak. Jobku menjaga anak. Aku paling suka menjaga anak. Pertama ke Hong Kong aku jaga anak umur 3 tahun ya, cowok. Wah, masih kaget waktu itu, baru pertama lihat anak sini kok nakalnya minta ampun ya. Dia super aktif, nggak mau diem. Jadi kadang udah bahasa belum begitu bisa. Habis itu ngadepin anak umur 3 tahun yang nakalnya minta ampun, nggak mau diem, untuk sempat bikin stres. Tapi alhamdulillah majikan baik. Jadi ya majikan tuh ngertiin gitu loh. Jadi kalau aku nggak bisa bahasa, disuruh ngambil apa itu ditunjukin ini. Jadi lama-lama ya belum fasih bahasa, tapi bisa memahami, mengerti apa maksud majikan. Justru aku bisa bahasa, mulai bisa bahasa itu ke Hong Kong. Habis itu kan pulang, habis 4 tahun jaga anak itu aku pulang. Terus aku balik lagi ke Hong Kong sekitar tahun 2010. Lah di situ aku dapat majikan super duper cerewet. Bener. Ini majikan yang kedua? Super duper cerewet. Tapi justru dari kecerewetan majikan ini aku jadi pinter bahasa sekarang. Sampai sekarang ya? Jadi aku mulai karena sering diomelin, sering akhirnya aku nangkep. Justru kalau diomelin itu bahasa itu malah nangkep ke otak. Oh gitu, logatnya, terus kata-katanya itu aku langsung bisa. Makanya sekarang aku udah, mungkin orang sini bilang kalau ketemu siapapun orang sini, entah itu nyonya atau siapa, wah kamu kok pinter banget bahasa Kantonismu, kamu berapa lama di sini gitu. Kayak aku dulu juga kayak gitu, tapi bukan di Hong Kong ya, di mana, di Taiwan itu jaga nenek itu bener emang sih super cerewet banget.
Dan itu kalau misalkan saya ngomongnya salah sedikit, dia itu akan marah gitu, marah. Tapi untuk kebenaran kita gitu, kebenaran saya gitu. Nah, misalnya kan antara 4 dan 10, antara se dan se. Saya tuh bingung waktu pertama kali se sama se itu kan 4 sama 10, se sama se. Itu ngomongnya itu harus bener-bener fasih. Sementara saya di Taiwan juga baru berapa bulan gitu. Jadi bener sih emang kalau majikannya cerewet ke masalah bahasa itu demi kebaikan kita juga. Bisa diambil hikmahnya kalau kita punya majikan cerewet, jangan takut. Jangan takut. Justru dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Justru karena majikan kita cerewet, kita jadi cepat pinter bahasa. Jangan takut, namanya juga kerja ikut orang, digaji besar. Kalau majikan cerewet ya itu emang wajar. Karena apa? Mereka menggaji kita besar. Jadi buat adik-adik junior yang baru kesini, tahan mental ya. Kita semua dulu juga ngalamin. Karena aku dengar sekarang ini banyak sekali diomelin dikit ngebreak, diomelin dikit ngebreak. Aduh, ingatlah perjuangan kalian selama di PT dulu gimana. Terus apa tujuan kalian kesini? Aku juga gimana ya, pernah ngalamin punya majikan yang jahat banget. Itu pernah ngalamin sampai dia mau dudeng-dudeng aku pakai gunting itu ya juga pernah. Jadi yang Gimana? ceritanya itu dia sebenarnya majikan lama. Dia itu majikan lama. Aku ikut dia itu hampir 2 tahun ya, karena persaingan antar teman. Jadi sebenarnya aku yang lebih lama ikut dia di situ ya, udah hampir 2 tahun. Tapi begitu kedatangan anak baru, aku yang selalu disalahkan. Nggak tahu ada apa, aku juga nggak mau suuzon. Tapi ya semenjak kedatangan anak baru, aku jadi sering diskriminasi lah ibaratnya. Ini majikan yang keberapa? Yang ketiga. Oh, Majikan jadi yang ketiga. kedua itu dapat yang cerewet. Habis Terus, itu udah berapa 6 tahun. 6 tahun di situ. Udah 6 tahun nggak Terus pulang kan- Indo. Oh, pulang Indo berapa lama? Pulang Indo di rumah sekitar 6 bulanan karena tunggu visa di rumah. Oke. Nggak sampai 6 bulan sih, 3 bulan kalau nggak salah. Aku sempat ini kok, terus dibilangin visaku turun. Nah, terus habis itu pulang kan ke sini lagi. Dapatlah Nah, kesini majikan. Awalnya baik. Awalnya itu nganggep pokoknya muji aku di depan agensi. Tadi sempat terpotong. Tadi sampai mana Mbak Ati? Majikan yang ketiga. Yang ketiga ya, majikan Iya. yang ketiga. Yang awalnya baik. Jadi setelah aku di situ hampir 1 tahun, udah 1 tahun lebih, kedatangan anak baru karena aku kerepotan harus jaga baby baru lahir. Jadi buat bersihin rumah-rumah itu jadi ada temen gitu loh, dicariin temen. Setelah temen ganti 2 kali kalau nggak salah karena nggak cocok lah. Yang ketiga itu nggak tahu kenapa kok bikin majikanku berubah. Oh, jadi setelah kedatangan yang Pembantu yang ketiga. Pembantu yang Soalnya majikanku ketiga, juga majikanku ini orangnya gimana ya, dia orang kaya, aku akuin orang kaya. Gajiku juga waktu itu juga lebih dari standar. itu tahun berapa itu? 2018 2016 pada waktu itu gajinya ya sekitar 4.200. aku digaji 47 baru datang. 47, terus 3 bulan kemudian dinaikin jadi 5.500, terus 3 bulan lagi dinaikin jadi 6.000, terus tiap 3 bulan dinaikin terus akhirnya sampai 7,5. Sampai 7,5 itu. Iya. Gajinya itu pada waktu itu. Iya,
Lah karena mungkin yang baru itu kan, kalau yang baru dia tugasnya cuma bersih-bersih, aku kan jaga Bibi. Jadi majikanku tahu betapa repotnya jaga Bibi, malam jarang tidur. Jadi berani gaji segitu, sering dikasih uang juga sih. Kalau mau libur dikasih kadang 500, kadang 400 gitu buat libur gitu loh. Tapi begitu datang temen yang ketiga kalinya kalau nggak salah itu, apa yang kedua kali, aku udah agak lupa karena udah lama sih, karena sering gonta-ganti sih pasang aku ini, sering gonta karena mbok nggak cocok, bukan karena aku nggak ya maaf ya, bukan memuji diriku sendiri, karena dari sampai sekarang temen iniku masih komunikasi sama aku gitu loh. Sampai sekarang masih ada ini di Facebook ya. Cuma yang ketiga ini sebenarnya anaknya juga baik, tapi nggak tahu sikap mbokku yang berubah gitu loh. Kalau temanku baik sama aku sampai sekarang tuh, dia ganti majikan juga masih baik sama aku, cuma majikanku yang berubah, aku nggak tahu kenapa. Lihat aku tuh kayak lihat musuhnya. Aku nanya apa baik-baik itu, dia langsung teriak blang. Akhirnya sama-sama emosi ya, akhirnya aku diinterminate. Berapa lama di situ? Udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, kalau 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Ya, hampir finish dong. Iya, udah hampir ini. Akhirnya sama bapakku dianterin ke agent, juga masih dikasih uang sama bapak, dibeliin tiket apa. Akhirnya aku kan pulang. Itu alasannya apa itu, alasannya di interminate itu? Kalau majikanku bilang katanya udah nggak cocok gitu ya. Kok gampang banget ya? Iya, dia udah ganti berapa kali loh selama aku tinggal juga, kata pembantunya yang masih di situ tuh kan juga ganti. Akhirnya dikasih tahu aku kalau aku ini pembantu lama gitu loh. Jadi saling ngasih, yang di situ ngasih ini Mbak Suli yang dulu pernah kerja di sini gitu kan. Jadi selalu kasih info. Akhirnya ternyata udah ganti selama 2 tahun, ganti 17, tapi masih bisa. Aku juga heran gitu loh, kok bisa gitu loh. Nah, akhirnya aku mungkin karena orang kaya kali ya. Dia bilang karena ini kemarin ada yang ngomong yang pernah kerja situ, kenapa Mbok bisa ngambil terus? Karena dia yang selalu nginterminate, dia nggak mau maksudnya ada orang ngebreak gitu, dia nggak mau. Tapi kalau udah kita kasih dia notis ya, tapi dia ngasihnya ke imigrasi kalau dia yang interminate dengan alasan membahayakan keselamatan anak lah, terus apalah gitu alasannya itu. Jadi jangan disalahkan gitu loh. Gitu. Jadi kalau ya kita itu ya salah terus ya di mata majikan itu. Kita ngebreak ya, notis ya, notis 1 bulan. Tapi bukan kita yang resign, malah majikan yang nginterminate kita dengan alasan dia tidak bisa kerja, membahayakan anakku. Berarti dia berani mengeluarkan duit untuk tapi daripada yang notice itu ya, aku nggak dapat, tetap nggak dapat. Yang kemarin aku sempat kan habis aku interminate, aku kan pulang Indo, dapat majikan lagi tahun 2018. Aku balik ke sini dapat majikan jaga anak 2, tapi karena orangnya pelit semua majikan udah aku rasain ya, yang baik, yang gaji berlimpah, yang mandi uang ibaratkan, sampai majikan yang aduh kalau yang belanja minta belanja aja sampai tambel loh. Gaji habis-habisan cuma buat kayak gitu toh. Aduh, aku kadang terus dicariin sama majikan tadi. Yang mana? Yang nginterminate aku tadi ya, mantan majikan yang nginterminate aku tadi. Dicariin? Nyariin aku lagi. Oh, jadi majikan yang interminate sampean itu nyari yang gajinya tinggi tadi. Nyariin sampean lagi. Melalui yang temanku masih bertahan di sana. Maksudnya yang dia mungkin masih belum ada 2 tahun kan aku keluar itu. Nah, dia kan baru datang. Jadi waktu aku balik ke sini dia baru berapa bulan kan.
Terus Mbak dicariin Mbok, akhirnya minta nomorku. Dia tahu aku kesini lagi, dibilangin sama dia. Terus akhirnya ya udah dia WA aku, Suli gimana kabar kamu, gimana majikanmu di sini, bla 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 gitu. Itu ngerayu ya, nanya-nanya. Nanya-nanya gitu. Oh di sini pembantuku nggak bisa masak, bla bla bla. Pokoknya Jelekin lah pokoknya ya. aku sampai bingung gini, oh nggak kayak kamu dulu, bla bla bla. Aku dulu kan serba bisa maksudnya. Dia tahu, dia masakannya itu harus kayak di restoran. Relas makan malam tok habis $700. Makan malam tok hari itu juga, hari itu aja Di rumah. Jadi semua itu minta yang serba fresh dan yang masih hidup ikannya itu. Jadi dia nggak mau yang es-esan, nggak mau yang ini. Udang pun yang gede-gede. Jadi terus aku cuma dikasih resep dari YouTube. Jadi aku harus niru YouTube. Dia tahu guruku masak itu YouTube gitu. Jadi terus bapak juga cocok sama masakanku. Akhirnya dicariin lagi sama bapak, suruh balik lagi kalau kamu mau, kamu nge-break nanti semuanya dibiayai gitu. Terus aku nanya, jadi aku dengar ya, mungkin aku udah kenal sama sampean pada tahun 2018 itu. Udah kenal ya, udah ketemu ya. Dan aku dengar juga bahwa si Mbak Ati ini balik lagi ke majikannya yang dulu gitu. Tapi saya itu nggak ngeh majikan yang mana gitu. Dan sekarang saya menemukan titik terang dan tidak selalu bertanya gitu, dan tidak selalu kok bisa gitu ya Mbak Ati guys, ke mantan gitu. Dan akhirnya yang majikan yang terakhir sampean ngebreak. Akhirnya sampean kan ngebreak tuh karena dirayu suruh balik lagi. Dirayu deh. Terus lah kalau aku balik mau gaji berapa? Aku kan nanya gitu. Soalnya aku juga kan niatku kesini nyari uang toh. Jadi daripada habis-habisan kayak gini, aku pengen tahu gajiku berapa. Jadi tak bandingin gitu loh. Ya kamu mau berapa? Tak kasih 8.000 atau 9.000 mau nggak kan gitu. Lah siapa yang nggak mau 2 kali lipat woh. Aku ketawa dulu. Aduh, gimana ya? Boleh kan ketawa? Mantan itu mantan. Jadi yang manis-manis. Ini dia mantan, ya selalu manis. Dan pada akhirnya sampean balik lagi kan? Balik lagi ngebreak padahal masih 7 bulan loh. Ngebreak ya. Yang waktu itu aku masih 7 bulan finish. Tapi gara-gara rayuan mantan yang menjanjikan hal yang semanis madu, ya akhirnya kepencet. Gini, HP-nya sampean kan ini ya, di majikan itu sampean kan ngebreak ya di majikan yang ketiga itu ya. Di majikan yang ketiga Mbak Ati ini ngebreak, bukan ngebreak tapi di interminate itu di interminate bersama majikan, bekerja di situ 1 tahun 7 bulan. Dan akhirnya Mbak Ati dapat majikan baru 7 bulan di rumah. Udah kurang 7 bulan finish. Oh, sama juga kurang 7 bulan juga. Oh, berarti finish. Berarti kurang 7 bulan. Kurang 7 bulan loh guys. Dia dibelain ngebreak karena rayuan mantan, dijanjikan dengan gaji yang besar. Namun pada akhirnya gimana Mbak Ati? Setelah aku ngebreak proses waktu proses bisa apa itu semua emang dibiayai ya. Sampai ke Makau juga disangoni 3.000. Jadi tunggu visa di Makau, waktu itu masih bisa ya. Aku nunggu 3 minggu, nunggu visa 3 minggu di Makau, jalan-jalan, seneng-seneng, happy. Dibiayain 3.000 loh. Iya disangoni 3.000 sama dibiayain gitu loh. Lah setelah visa turun kan balik lagi ke Hong Kong. Baru masuk rumah
mau masuk rumah majikan udah digetak. Saya penasaran. Saya penasaran ini getaknya gimana, Pak? Enggak, gara-gara sepatu belum aku lepas. Aku bawa koper masuk rumah, sepatunya tuh lepas dulu. Nah, aku yang jempol kok kayak gini. Katanya membutuhkan aku ya. Kok aku baru masuk udah diginiin. Aduh. Wah, jangan-jangan nggak bener ini. Aku kan gitu loh. Akhirnya tetap aku nekat masuk. Disuruh ini suruh itu. Aku kalau di situ paling seneng nyuruh aku jahitin baju terus. Terus besoknya ditinggal ke Jepang selama 1 minggu. Loihang, mereka loihang. Bang, aku sendirian di rumah. Anteng nyantai. Tapi kan dikontrol lewat CCTV. Karena ada CCTV. Banyak, tiap sudut tuh CCTV. Nah, habis gitu, itu temanku yang sampai sekarang itu masih ada di situ nggak nyebut nama. Nggak usah disebut namanya. Masih di situ. Dia ya. ngasih info terus ke aku. Lah, setelah itu kan dia balik ke Jepang. Balik dari Jepang, kumat, tiap hari marah-marah, lah dikit-dikit salah, kayak ini salah, itu salah, terus aku sampai diginiin, baru 2 tahun kita pisah, kamu kok berubah gitu? Dalam hati aku gini, yang berubah itu aku atau kamu? Lah iyalah. Karena tiap hari marah, wah aku nggak bisa kayak gini, kesalahan dikit udah marah banget. Habis gitu kesalahan dikit marah ya, aku udah wah ini pas gajian. Lah ini yang bikin aku kecewa, pas gajian aku cuma digaji berapa? 5.300 sama lembur, nggak jadi 9.000 guys. Keprank ternyata. Mungkin dipotong. Ada bilang ini potongan kamu karena kamu dari Makau, saya dikasih sangu ke Makau itu. Enggak, dia bilang gini kan, lah katanya mau ngasih aku gaji 8.000, aku bilang gitu. Lah kamu kerjanya kayak nggak baik, nggak bener gitu ya. Nyuci baju juga kebanyakan detol, itu bisa membahayakan nyawanya anakku, dia bilang Ya, gitu. Kalau misalkan membahayakan anaknya ya nggak usah pakai detol dong. Aku juga dulu jaga bayi itu nggak pakai detol. Dia mau pakai detol karena anaknya sering muntah, jadi harus biar steril. Jadi emang wajib pakai detol kalau di situ. Oh detol. Harus pakai detol yang khusus baju anak-anak itu ada kan, warnanya apa gitu. Itu mungkin aku kebanyakan dikit, atau emang kalau detol tuh emang dicuci kayak apa itu baunya itu masih ada gitu loh. Tapi dia bilang kan dia bilangnya ukurannya ada di cupnya itu kan. Dikasih ukuran sendiri ya sama majikannya. Ada bau dikit gitu loh, namanya detol kan baunya emang ini. Terus ada bau dikit katanya aku membahayakan ini. Terus lagi diinfoin sama agenku yang proses itu, katanya aku di majikan sebelumnya yang jaga anak 2 tuh mukul anak. Lah, aku Siapa yang ngomong itu? Agenku. Agen yang di Kos PP yang proses, yang bantu aku proses ini. Lah, aku ngebreak itu karena aku mau bantu kamu, bukan karena mau di interminate mukul di anak. Aku tuh ngebreak karena aku pingin ngikut kamu, aku pingin bantu kamu ngomong anakmu, aku gituin. Tapi agen kamu bilang kamu mukul anak sembarangan, langsung aku ngamuk ke ini. Kok ngomong kayak gitu ngapain sih, aku bilang gitu. Aku lo nggak, aku sama anak-anak itu nggak main ya, biasa perang-perangan bukan mukul. Siapa bilang aku mukul anak tuh? Aku di situ tuh ngebreak. Aku yang mengundurkan diri karena pingin balik ke majikan itu karena mau digaji besar. Nah karena dibilangin agen kayak gitu, akhirnya dia sama aku tuh kayak hati-hati banget, anaknya tak pegang tuh kayak takut aku bunuh gitu loh. Jadi aku sampai ya Allah,
kalau kayak gini diterusin kan nggak mungkin ya, kayak dicurigai terus ya. Aku akhirnya gini, oke lah, daripada kamu curiga terus sama aku, kamu nggak percaya sama aku mau nge-break dari sini. Aku kasih kamu surat. Kamu tuh mengecewakan. Aku tuh nungguin kamu. Apa prosesnya? Lah, aku udah kesini, kamu perlakukan aku kayak gini. Betul. Aku gitu kan. Kamu udah nunggu aku juga proses juga nggak gampang loh. Aku rela nge-break dari majikan lama loh. Harusnya 7 bulan lagi aku finish, rekodku baik. Sekarang gara-gara aku pengen membantu kamu, rekodku jadi jelek. Karena aku kan gitu. 2 kali. Belum, masih satu. Kali kan sekarang satu interminute ya. Ya itu kan pulang Indo dulu, pulang Indo baru kesini. Lah habis itu, lah sekarang kamu perlakukan aku kayak gini, sampai buka kardus sempo, kardus dari welcome di supermarket. Aku salah ngambil pisau. Kamu marah. Marahnya kamu kayak gini, aku langsung diteriakin, woi, aku yang jomblo ya, kaget lagi gini, woi, aku yang jomblo gini. Terus itu lebih buah anakku, kok kamu mau ngeracun anakku ya? Kan bisa dicuci. Orang. Hah? Terus akhirnya dia ngambil gunting kan? Niatnya mau nunjukin ini loh, pakai ini, tapi di mataku sini. Gila. Jadi itu sama emosi dia nunjukin gunting, mungkin dia nunjukin pakai ini. Tapi dia ininya gini lah, kalau sampai aku dekat gini apa nggak ceres gini. Aku sampai ya Allah, kok gitu tau. Oh, kamu kok jadi gila kayak gini ya. Jadi dia kalau lagi ini teriak-teriak kayak orang kesurupan loh. Sekarang tuh lebih parah dari dulu. Sekarang masih komunikasi? Enggak. Pokoknya aku masuk situ tuh lebih parah dari waktu aku ikut dia. Oh, waktu pertama kali sampean ke situ. Dia nggak separah itu, dan masuk lagi parah banget gitu. Parah banget sekarang. Bahkan majikanku cowok yang dulunya itu waktu aku di sana itu, sabar ya, Suli, kamu sabar ya. Mbok emang gitu, istriku emang kayak gitu. Kamu sabar, jangan dimasukin hati. Kalau aku dimarahin mbok lo ya, selalu dibelain. Tapi yang kemarin, mikir kamu, aku langsung 2 orang gini. Aku ya gini, langsung aku liatin dia. Oh, kamu berani nyentuh aku gitu. Le ongo sing sang aku ya ngono. Le ongo. Le hang hoyang. Oh, hang hoi ta. Hom hoi kong hoti ya. Tak ono nih, hom hoi. Bisa nggak kamu ngomong baik-baik? Jangan main dorong-dorong kayak gitu. Aku kan bilang gitu. Terus dia langsung melengos pergi. Oh, ini orang kok kayak gini. Bahkan temen yang satu kerja itu sering lihat mereka itu gelut adu jotos. Dulu yang nggak pernah dilakukan. Dulu ke mana-mana gandeng tangan, aku yang gendong baby. Sekarang adu jotos di rumah suami istri. Gedebuk mbok juga kepalanya dibenturin ke lantai, jedok, langsung jambak-jambakan. Berarti dua-duanya itu udah mulai stres. Karena apa? Anak yang dulu aku rawat waktu masih bayi, karena mungkin karena ganti-ganti pembantu ya, sekarang jadi autis anaknya. Jadi dia kalau lagi marah-marah itu jendol-jendolnya kepala ke lantai. Lah niatnya aku diambil tuh buat jaga dia, karena dia dulu aku jaga dari bayi baru ceprot. Dulu nggak kayak gitu, tak jaga tuh baik, dia gemuk, comel, banyak yang suka. Nah begitu aku pergi gonta-ganti ini tumbuh besar, udah 3 tahun kan waktu. Katanya kalau dia lagi marah langsung glosor gini, jeduk. Sekarang nggak gitu, akhirnya ya enggak. Mungkin karena efek orang tuanya juga kali. Juga. Karena kan anak juga melihat dari kehidupan orang tuanya juga. Bisa juga. Karena orang tuanya juga ya kadang-kadang naik gitu. Orang tuanya itu juga apa ya, stres ngadepin anaknya kayak gitu.
di sekolahan juga, terutama mbok ini orangnya nggak bisa dikumpulnya wong kayaknya. Di sekolahan anaknya, gurunya lihat anaknya nangis, gurunya bingung gimana mau nolongin, malah dibentak-bentak sama mbok. Di situ. Iya, di kelas itu gurunya yang dibentak-bentak. Gurunya yang dibentak-bentak sama anaknya. Apa sama? mbok. Ya gara-gara si anaknya kan nangis, nggak tahu Loh, kenapa gitu loh. Terus gurunya tuh masih mau bujuk, maksudnya itu gurunya Ya, ada apa gitu loh, suruh ngomong, pingin apa, perlu apa sesuatu, ngomong aja gulung-gulung kan gitu toh. Tapi mbokku dari luar liatin ke dalam kok dibiarin gitu, langsung dia nerobos masuk, muara sama kok anakku nggak ditolongin, udah tahu anakku tuh. Jadi pada kaget semua, bahkan ya namanya juga anak-anak. Cece yang nganterin anak-anak lain sekolah tuh gitu tuh. Kaget. Kok kayak gitu, kok ada orang kayak gitu. Itu berapa lama sampean di majikan itu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Bertahan cuma 1,5 bulan. Prank guys. Akhirnya Aku langsung dapat seminggu 10 hari aku notis langsung karena notice. aku tahu dia ini aku nggak bisa lanjut, daripada aku nggak tenang ya. Notice. Soalnya apa, aku 12:30 baru istirahat, aku melakukan semua kerjaan sendiri. Biarpun ada temen, tapi aku melakukan semua kerjaan sendiri. Terus bangunku 5:30, aku nggak sanggup gitu loh. Iya. Seandainya majikan nggak kayak gitu nggak apa-apa, nggak masalah bangun jam berapa itu. Tapi karena situasinya seperti itu, udah stres pikiran, capek, Nanti kita ikut-ikutan stres kayak mereka. aku nggak mau gila di situ. Aku bilang dulu, aku nggak mau gila di situ. Majikan masih banyak negara lain, dan seandainya dia selalu ngancam aku mau blacklist aku. Kamu keluar dari rumah ini tak blacklist, nggak bisa kesini lagi. Silahkan, aku bilang gitu. Tak tantang, silahkan kalau mau blacklist. Yang penting aku nanti 1 bulan lagi aku keluar dari sini. 1 bulan kurang 3 hari. Setelah aku notice itu 1 bulan kurang 3 hari, aku langsung diusir. Lah aku tanya, aku jangan dibelikan tiket pulang Indo. Aku nggak pulang Indo, aku bilang gitu kan. Nggak mau tahu, tak kasih agentmu. Gitu. Ya wes, aku keluar dari situ, nginep ini, nanya ke agent, lari ke agentnya temen ya. Yang lain. Lah di situ dia bilang tetap nggak bisa Cece, aku juga nggak bisa bantu, agent manapun nggak bisa bantu karena kamu udah nge-break 2 kali. Akhirnya aku putuskan langsung lari ke Makau, nginep di situ semalam karena udah sore. Semalam langsung paginya aku langsung berangkat ke Makau. Pas di ferry, agentku telepon, tiketmu gimana? Udah dibeliin ya? Udah, kamu pulang bulan Desember tanggal 10. Angusin aja deh. Balikin ke majikanku. Tak gituin. Good. Balikin ke majikanku. Langsung. Terus dia SMS lagi, ini tiket kamu loh, kamu masih ada waktu tanggal 10 Desember kamu. Gitu kan di WA, di foto di WA gitu. Langsung aku WA, aku balas WA. Give back to wong Wailing mama, to mom, back, give back to mom. Langsung terus itu tak screenshot, tak kirim ke mbok sebelum aku blokir. Tiket tak balikin ke kamu, aku nggak terima uang tiketmu, thank you. Langsung tak blokir. Akhirnya di Makau lah. Jadi aku juga nggak dapat uang tiket, aku nggak masalah itu nggak masalahin uang. Yang penting kita itu kerja di majikan itu nyaman. Gitu. Bukannya pingin enak-enak sih enggak, tapi kita kerja juga kan butuh tenaga, butuh otak, konsentrasi kan. juga Kalau butuh. kayak gitu, nah daripada kita stres terus akhirnya banyak kan kejadian yang stres, bunuh diri apa itu, aku nggak mau
kayak gitu. Selama masih ada kesempatan cari majikan lain, kenapa nggak cari majikan lain? Iya, betul sekali. Jadi pesennya jangan tergiur sama rayuan mantan. Nah, gitu. Bisa di-prank nanti. Bisa di-prank nanti kayak aku. Ini pengalaman banget ya Allah. Nah, terus sampean kan di Makau. Itu di Makau dapat majikan. Nah, cara dapat majikan di Makau itu gimana? Apakah dapat secara langsung apa di sana ada agent juga? Aku masuk kan nginep di tempatnya temanku, langsung dicarikan kos dulu kan. Karena kalau di sana itu ibaratkan kita masuk kayak pengunjung, pakai visa pengunjung. Nah, setelah itu kita cari agensi di sana. Setelah dapat agensi, di situ kita interview majikan. Nah, setelah dapat majikan, baru kita proses visa kerja. Bisa kerja sekalian dapat ID sana, tapi ID sana bertahan cuma 1 tahun selama kita kerja di sana. Yaitu kontraknya cuma 1 tahun kalau di sana. Karena kontraknya cuma 1 tahun, jadi kalau misalnya 2 tahun ya nambah lagi gitu. Iya. Kalau pingin 2 tahun, 3 tahun ya renew, tiap tahun renew lagi, renew. KTP juga baru lagi. Karena apa? Usia KTP di sana nggak kayak di Hong Kong. Selama kita tinggal di Hong Kong ya tetap itu. Tapi kalau di Makau lah 1 tahun kontrak ya KTP-nya umurnya 1 tahun. Jadi kalau mau ini ya renew kontrak, renew KTP. Nah, selama di Makau kan sampean kerjanya di luar, maksudnya tidurnya di luar gitu ya? Kita bisa menentukan pilihan. Ada yang majikan minta stay in, ada yang minta stay out. Kebetulan majikanku waktu itu membolehkan aku stay out. Jadi aku ngambil yang stay out, tapi gajinya juga dinaikin dikit. Kalau stay out beda sama stay in. Kalau stay in mungkin sekitar 4.000. Kalau stay out 4,5. Itu di Hong Kongnya kira-kira besaran mana sih? Besar Hong Kong mungkin selisih $5. Berarti kalau dipikirkan itu gajinya itu lebih mahalan Hong Kong daripada Makau. Iya. Dan kebanyakan yang aku dengar katanya itu di Makau gajinya lebih besar. Itu kerja company. Oh, beda lagi, ada kerja company juga di sana. Itu maksudnya kerja company itu kita bisa kerja di restoran atau di hotel, cleaning service atau di toko. Tapi bisa juga sih kita bayar di depan. Bisa bayar di depan. Bisa bayar di belakang. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus cash dulu. Harus bayar cash dulu sama company untuk biaya. Kalau kita di sana, kalau kita misalkan kayak kita ini PRT, apakah butuh biaya juga? Potong gaji juga? Ya, untuk bulan? Biaya proses biasanya potongannya cuma 2 kali. 2 kali, berarti selama 2 bulan itu dapat berapa? Separuh berarti dapat sekitar 2.000-an ya? Iya. Nah, 2.000 itu kan baru 2 bulan potongan, berarti selama 2 bulan itu sampean ya menerima 2.000, belum untuk kosan. Iya. Ngekosnya berapa di sana waktu itu? Di sana kosnya kan per ranjang, bukan per kamar. Per ranjang, aku ranjang atas lebih murah cuma 750. Dan waktu itu yang punya kos juga orangnya baik, jadi dikasih free beras. Oke. Jadi di yang punya kosan itu orang Indo juga. Oh, orang Indonesia juga. Jadi masih sesama orang Indonesia lah, masih bisa mengayomi lah. Kalau di sana itu enaknya gini loh. Kalau kita punya uang, kita bisa sewa rumah. 1 bulannya waktu itu sekitar 5.000 6.000. Nah, rumah itu kita punya 2 kamar kan. Nah, dalam 1 kamar kita bisa pakai 4 ranjang. Disewain gitu ya. Kalau di sana enaknya di situ. Tapi itu bagi mereka yang biasanya kerja company. Soalnya company gaji lebih besar. Kayak kita cuci piring lah di restoran. Tapi kalau mau ini harus bayar di depan. Iya sih.
Aku pernah ini ya, ada Itu kira-kira bayarnya berapa kalau yang di company itu? tergantung kalau gajinya yang minta ya. Gede, bayarnya gede juga. Oh. Kalau kayak Saibun apa itu mungkin sekitar 10.000 atau berapa bayarnya itu. Oh. tapi emang gajinya juga besar sih, gajinya bisa 10.000 ke atas. Dan 1 bulan aja udah ini gitu, udah dapat pengganti gitu loh. Cuma tahan nggak kita kerja di ini, soalnya kan Tangannya juga bisa, ya mungkin bisa rusak juga tangannya itu. Terus selama 2 bulan itu gaji sampean kan 2.000, misal dibikin 2.000 dikurangi 700, 1.300, sisa 1.300. Itu makan sampean itu dari mana gitu? aku karena biarpun aku stay out, majikanku nggak, kalau siang kan kita kerja ya makan deh. Oh, makan di majikan sampai malam. Libur Oh, gitu loh. sampai berarti kalau misal stay out ini berarti cuma tidur di luar, makan tetap sama majikan. Oh, gitu. Kalau stay out itu kan kita kerjanya jam 8 pagi. Jam 8 pagi pulangnya juga jam 8 atau setengah 9, tergantung lah. Kalau kita belum selesai ya Sampai jam 10 gitu ya. nggak sampai. Kalau majikanku nggak sampai, paling malam jam 9. Kadang setengah 9 aku udah cabut, kadang jam 8 udah cabut. Berapa lama di Makau? 2 tahun ada? 1 tahun 1 tahun. karena waktu itu bapakku. Akhirnya pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia kan juga sampai pulangnya itu gimana caranya, Mbak? Waktu itu Kan pandemi juga. iya aku Susah gitu. tahu. Kita harus ini ke KJRI, kasih info ke KJRI, nyari info di KJRI kapan ada penerbangan, nanti dikumpulin kan, dikasih grup WA, siapa aja yang mau pulang, nyerahin paspor apa, jadi didaftarin. Jadi harus daftar ke KJRI. Laporan lah. Kalau kita mau pulang, jadi ada Itu tes. pulangnya itu langsung dari airport Makau apa balik ke Hong Kong dulu? Ke Hong Kong dulu. Kita Hong Kong naik dulu. bus ke Zhuhai itu. Zhuhai, dari Zhuhai itu langsung ke airport. Kan Di dekat sini. lah. Iya. Zhuhai sana. Dari Makau kita lewat Zhuhai itu ya, lewat. Itu kan dari Makau ke Hong Kong Naik belum ada bis. karantina ya, nggak ada karantina. Belum, tapi emang udah disendirikan. Oh, udah sendiri-sendiri. Udah ada petugas sendiri yang menerima bus-bus yang Dari dari Makau mau naik ke ini, jadi nggak boleh mampir ke sana kemari ya, langsung lurus petugasnya itu, langsung nunggu jam penerbangan ya udah lurus saja, nungguin udah nggak bisa aku mau beli minuman, aku mau nggak bisa karena waktu itu masa pandemi. Tapi ya Akhirnya sampean pulang juga ya dengan selamat ya. alhamdulillah terus bisa ketemu di keluarga. Indonesia itu berapa lama lagi sampean? Waktu itu belum karantina loh. Oh iya. Waktu itu belum karantina. Ya, untung ya. Jadi aku langsung naik apa, habis di Jakarta kan, habis tes ini aku juga bawa nemenin orang sakit kan, waktu itu dia sakit, jadi aku nemenin dia, gandeng dia, sama petugasnya suruh dulu terus. Yang lain antri, aku bilang dia sakit Pak, nggak bisa berdiri lama. Oh ya udah, akhirnya aku gandeng dia itu dapat kesempatan Iyalah, diduluin sekalian. terus gitu loh. Terus kita pesen, akhirnya kita pisah karena kita pesen pesawatnya beda, ke Jawa Timurnya, ke Surabayanya. Akhirnya aku di situ pesen mendadak, nunggu semalam. Tunggu semalam. Saya terbangnya subuh. Nginep dong. Nginepnya itu kayak di Di tempat, airport bukan di tempatnya ini travel. Oh. Di situ nunggu yang nganterin ke ini terminal berapa itu yang buat terbang lokal itu. Sampai Surabaya kan pagi. Ya udah, nggak ada ini dan itu karena waktu itu belum Belum ada karantina. karantina, belum serumit Masih ya.
masih untung. Iya, dan Alhamdulillah nggak ribet gitu dan loh. sekarang juga di Indonesia sudah nggak ada karantina, kecuali balik lagi ke Hong Kong. Ada karantina 7 hari sekarang, tapi Oh. nggak tahu karena sekarang Hong Kong juga lagi naik lagi nih pandemi. Itu Oh, iya. kemarin itu sampai 7 hari ya. kemarin itu saya dapat berita itu sampai 3.000 orang, masih 3.000 kemarin loh, berarti banyak lagi. Ya mudah-mudahan lah pandemi di Hong Kong ini cepat berlalu lah guys ya, biar kita yang ada di Indonesia ini tidak sulit gitu untuk mencari hotel karantina. Dan sekarang ya cuma 7 hari sih. Alhamdulillah aku kemarin 21 hari. Tapi Sampai enak juga merasakan sih. dong. Enak makan juga tidur. Kalau inget. Itu Samen cari dapat kolom visa ya, nama kolom visa ya di cari agent Gimana dulu. ya ini? Maksudnya namanya kan tuh? Samen cari agent Iya, dari iya, temen cari- lah, dari temen dari temen dikenalin sama agent, terus ada dicariin majikan mau, dan majikan mau. alhamdulillah Proses juga alhamdulillah waktu itu cepet. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Ntar break dulu kita guys, Mbak Muna. Nyampe mana tadi proses dari Indonesia? Dari Indonesia, alhamdulillah cepet banget ya. Sekitar 4 bulan langsung terbang. Dari dapat majikan sampai terbang itu cuma sekitar 4 bulan. Alhamdulillah dikasih proses cepet. Dan ya semua itu apa ya, berkat Kesabaran. Dari- kita sabar, ikhlas, biarpun dimanfaatin temen, ditipu temen, kita ikhlas, insya Allah ada hikmahnya. Selalu berbuat baik guys sama orang lain, biarpun orang lain menyakiti kita, jangan dibalas, biarin aja. Insya Allah nanti hikmahnya di belakang itu ya Allah indah banget. Dan sekarang alhamdulillah ya dapat majikannya pengertian. Alhamdulillah banget ya Allah, Dulu bener-bener dapat majikannya yang majikanku Orang sekarang masya Allah bener, alhamdulillah banget. Dari tidur setengah 9 udah masuk kamar, habis itu bangun jam 7 baru datang dikasih uang 500. Dia tahu aku jadi dada dek hotel tuh sebulan nggak pegang uang. Jadi dikasih uang 500, aku baru datang diserahin kunci, kartu rumah sama uang 500. Terus tanggal 2 kan aku masuk 23 Januari. Tanggal 2 Februari kan lebaran Cina, dikasih lagi 500. Bulan 3 ulang tahunku kasih lagi 500. alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Ya Allah, aku bener gaji juga Berapa sebenarnya di kontrak cuma 4630 Gaji ya. standar lah. Tapi alhamdulillah dikasih 5.000. Ya, alhamdulillah. Terus untuk jajanku itu juga dikasih sendiri. Dijadiin satu sama uang belanja. Untuk teleponku, kartu telepon dikasih dari majikan. Soal internet nggak usah mikir, bapak yang bayar, dijadiin satu rumah. Buah dari kesabaran. Alhamdulillah benar. buah dari kesabaran yang dizolimi, bukan dizolimi, diprank sama mantan. Prank sama mantan guys. Oke Mbak Ati, gini, kita kan kenal udah lama ya, udah Iya, dari tahun 2019 ya, tahun 2019. Dan waktu itu pertama kali aku kayaknya lihat Mbak Ati itu di rumahnya Mbak Endang apa di, Iya, di Mefu ya. Markas Prospera sini ya. Kayak di Mefu waktu kita apa ya? Di rumahnya Mbak Endang kan waktu Iya, dulu. aku juga di Acara sana. apa? Aku didandanin sama si Mona waktu itu. Waktu itu cuma ngumpul-ngumpul sih. Ngumpul-ngumpul makan-makan itu aja. Nah, habis ada acara di mana gitu loh, kita terus semuanya kumpul. ngumpul di rumah Mbak Endang gitu ya ya. kan? Terus ya waktu itu kita juga belum terlalu dekat kayak gini, dan akhirnya pas Mbak Ati ke Makau, aku pergi ke Makau juga, tapi hanya
jalan-jalan nemuin Mbak Ati gitu sama si Teteh ya, sama Teh Win Iya, latihan gitu. itu, latihan nari paijo. Oh, iya. Iya Oh, kan? iya, itu juga kan. Latihan nari Pas paijo. di Yunlong kita ikut pentas juga kan? Oh, waktu pentas aku udah ke Makau. Oh, udah di Makau. Karena waktu itu emang aku ke Makaunya hari Selasa atau hari Rabu, Sabtu Minggunya kalian pentas. Waktu Jadi jaraknya itu deket banget. Terus pas kampanye itu kan juga bareng, Oh, tapi iya, waktu masih belum belum begitu dekat. begitu deket banget ya. Tapi setelah Salman pulang dari Indonesia ke sini ya alhamdulillah deket lagi. Terus juga sering nongki di sini mana? Di Pospera. Sama kan pernah Iya. ke markas Sering, ke markas Pospera ya? Sering ya? sering. Ya aku juga sering pada waktu itu. Sering. Gak nyangka Alhamdulillah aja. bisa ketemu lagi sama teman-teman yang Hongkong. Heeh. Sebenarnya perjuangan loh aku kesini. Ya perjuangan banget lah, soalnya juga dengan peraturan baru Iya. atau undang-undang baru juga. Itu Salman potongan nggak waktu datang ke sini? Zero cost. Oh, zero cost, alhamdulillah. Aku pakai ini yang zero cost, itu program zero cost. Itu Salman zero cost kan? Salman itu bayar nggak di PT-nya? Aku di PT bayar 5.000, 5 juta. 5.000. 5 juta, jangan salah, 5 juta. 5.000 tadinya mau tanya 5.000 uang mana gitu. 5 juta. Tapi aku sudah nggak potongan gaji. Soalnya kan sekarang kan juga lagi rame tuh Mbak. Soal zero cost, cuma Bukan masalah zero cost tapi masalah ya ada PT yang belum menggunakan Oh, zero iya. cost itu sistem, tapi Zero juga cost potongannya itu isunya itu potongannya itu lebih dari sebelumnya gitu loh, aku tinggi dengar juga banget. ini. Aku Ada dengar yang juga. 6 bulan, ada yang 1 tahun juga loh. Iya, betul. Tapi betul. syukur alhamdulillah deh Mbak Ati dapat Benar-benar alhamdulillah zero cross dikasih. gitu. Dan ini tuh mendapatkan zero cross ini susah-susah gampang guys. Iya, bener aja Allah. Dan juga kita tuh harus hati-hati lagi kalau gini kalau misalkan mau masuk ke PT gitu, tanya-tanya dulu sebelum terlanjur masuk. Itu intinya mah betul. gitu. Jangan asal masuk. Jangan asal masuk, nanti kecewa seperti yang kejadian seperti mereka yang menjadi korban gitu. Potongannya gila loh, sampai 1.000 lebih. Bukan 1.000, Setahun. 1 tahun, hampir 1 tahun gitu. Kalau misalkan potongan 6 bulan kita masih bisa nerima 3.000 ya itu masih lumayan lah ya. Tapi kalau nyampe dan juga ada juga yang double potongan. Jadi potongan pertama selesai ada potongan lagi double. Itu banyak sekali yang aku temukan gitu. Dan itu juga sebelum ada pandemi. Dan emang dulu waktu sistem belum ada zero cross. Dan itu sangat merugikan sih, sangat merugikan sekali. Kalau aku sih sudah ngasih saran kepada mereka yang menjadi korban itu, sebaiknya lapor, jangan sampai ada lagi gitu. Tapi kebanyakan mereka itu takut, Iya. males, ribet, Nggak mau tapi ribet. pengen enak gitu. Nggak mau ribet ya. Kalau di Indonesia itu paling orang Indonesia sih kebanyakan udahlah. Males aku nggak mau ribet lah, biarin lah nggak Iya. apa-apa. Tapi nanti Wah, belakangnya gerundel. Nah, Oke, berarti kita mau sudahi dulu karena Mbak Ati juga mau dirias guys. Nanti saya takut lagi deh ya. Tapi di season yang beda gitu. Oke, untuk tips dan saran untuk teman-teman yang di luaran sana gitu tentangnya masalah majikan. tetap semangat pokoknya. Terus jangan mudah ini ya, mentalnya jangan mudah kendor dong. Kalau dicerewetin majikan itu wajar selama majikan nggak mukul kita, nggak nyakitin kita secara fisik. Udah anggap aja radio rusak, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dulu semua juga ngalami, yang senior gini kan termasuk senior ya, ngalami kayak hal itu juga ya. Jadi tetap semangat ya, Semangat ya. jangan kendor mentalnya. Ingat tujuan kita kesini apa.
Oke guys, dan itu cerita dari Mbak Ati, dan jangan lupa